Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, bersihkanlah hati dan pikiran kami, supaya sungguh kami bisa mendengarkan kejernihan isi hati Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 19 ayat 10-13 firman Tuhan kepada kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Demikian firman-Nya. Kekudusan terlihat dalam menaati hukum Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hukum yang ada dalam sebuah wilayah tujuannya adalah untuk keteraturan kehidupan sebuah masyarakat dan tentunya untuk kebaikan bersama. Dan idealnya bahwa jika hukum itu dipatuhi bersama-sama, maka akan menghasilkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Dan para pelanggar jika melanggar akan dihukum sesuai dengan pelanggarannya untuk efek jera. Saudara-saudara, Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel agar hukum itu membingkai hidup mereka, agar mereka menjadi bangsa yang tidak liar, tetapi menjadi bangsa yang bermartabat, yang punya tujuan yang jelas. Tuhan memberi hukumnya untuk sebuah keteraturan hidup, untuk dijadikan standar dalam kehidupan mereka. Dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini sangat jelas berbicara tentang hal itu. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah bangsa Israel agar mereka menguduskan diri pada hari ini dengan mencuci pakaian mereka. Ayat 10. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun dari Gunung Sinai dan mereka akan melihat, karena Tuhan akan ada di depan mereka. Ayat 11. Dan Tuhan menyuruh Musa memasang batas keliling dan disertai dengan petunjuknya. Petunjuknya seperti ini. Janganlah mendaki atau kena kakinya, sebab siapapun yang kena, maka pastilah mereka akan dihukum mati. Ayat 13. Ada aturan-aturan yang jelas dari Tuhan yang diberikan, dan juga disertai dengan akibatnya, dijelaskan dengan begitu baik kepada bangsa Israel. Dan jelas di sini bahwa kematian bagi para pelanggar hukum Tuhan. Dan dikatakan lanjut bahwa nantilah setelah sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka bisa mendaki gunung itu. Tuhan menjelaskan begitu detail apa yang mereka harus lakukan. Tuhan sungguh mengasihi Israel dan Dia ingin Israel selamat. Untuk itu diberikan aturan-aturan untuk dilakukannya, agar kehidupan mereka menjadi kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudara, demikian juga aturan-aturan yang Tuhan siapkan untuk kita, yang Tuhan ingin kita jadikan sebagai penuntun di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam memainkan peran kita di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan berikan. Namun saudara-saudara, kehendak bebas tetap ada pada kita. Mau dengan terus sengaja melanggar aturan-aturan dari Tuhan, dan di situ ada konsekuensinya. Konsekuensi ketika kita terus melanggar aturan Tuhan adalah
keterpisahan yang kekal dari Allah? Ataukah kita mau datang dengan jujur di hadapan Tuhan, mengakui akan ketidakmampuan kita untuk melakukan aturan-aturannya, karena kita sangat terbatas dan sangat berdosa. Di dalam kesalahan itu, seraya kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita berjalan dalam aturannya, dan di sana akan nyata belas kasihan Tuhan. Pilihan akan ada pada kita sekalian. Saudara-saudara, Petrus pasal 2 ayat 9 dan juga dalam Keluaran 19 ayat 5-6 dikatakan bahwa, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Bapak, Ibu sekalian, inilah firman Tuhan yang datang kepada bangsa Israel dan datang kepada kita sekalian, mengatakan bahwa kalau kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh, maka kita adalah harta kesayangannya. Renungkanlah baik-baik. Kita telah dikuduskan oleh Tuhan, bahkan kita telah ditebusnya. Berarti saudara, kita adalah harta kesayangannya. Betapa berharganya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Karena itu, apakah kita masih ingin dengan sengaja melanggar aturan-aturannya? Renungkanlah saudara-saudara sekalian, karena kita adalah harta kesayangannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk setia kepadamu, sama seperti Engkau yang sangat setia dalam janjimu untuk keselamatan kami sekalian. Tolonglah kami Tuhan, untuk semakin meyakini bahwa kami inilah harta kesayangan Tuhan. Karena itu kami akan terus berjuang, melakukan firman-Mu, menaati aturan-aturan-Mu dalam hidup kami yang kadang tidak bersahabat ini. Tuhan, pegang tangan kami, topang hidup kami Tuhan. Arahkanlah seluruh kehidupan kami, supaya kami terus berjalan dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Pimpin kami Tuhan menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.